Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Keva dari Advanova. Hari ini aku akan mencoba untuk menjelaskan langkah-langkah umum dalam mengerjakan soal komputasi rekayasa. Nah, sebelum kita mulai, aku tuh mau jelasin dulu singkat. Sebenarnya mata kuliah komprek tuh ngapain sih? Jadi, mata kuliah komputasi rekayasa itu intinya kita mengkomputasikan sebuah perhitungan matematis dari berbagai rumpun ilmu. Oke, kadang materi yang diajarin di komprek itu belum pernah diajarin ke kita. Contohnya kemarin itu pernah diajarin persamaan diferensial parsial Laplace Poisson. Yang itu tuh seingat gua sebenarnya perhitungan yang dipakainya tuh di Fishbang, which is itu tingkat 4 kan. Oke, mungkin kalian nanya, lah terus gimana dong kalau misal belum diajarin? Nah, karena kenyataannya komplek kayak gini, maka kita tuh yang penting tahu cara nulis kodenya dan dapetin angkanya aja. Untuk penurunan dan lain-lainnya itu nggak perlu dibawa pusing. Nah, jadi itu mungkin kalian belum kebayang ya gimana. Gue pengen coba jelasin langsung lah. Kayak ketika ngerjain soal komplek, apa yang harus dilakuin gitu. Gue mungkin langsung ke contoh. Misalnya ini ada waktu itu PR 12 November, bab persamaan diferensial biasa. Gue pengen coba kerjain soal nomor 1. Nah, sebelum mulai jelas kita baca soalnya dulu dong. Soalnya itu minta selesaikan persamaan diferensial berikut secara numerik dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 4 dengan ukuran langkah 0,5 dengan syarat awal y x0 sama dengan 1. Bandingkan hasil numerik dengan solusi eksak. Gunakan metode Euler-Hewan trik tengah Ralston dan Schoutauer 4. Habis itu buat plot yang menunjukkan perbandingan metode-metode tersebut dibandingkan dengan hasil eksak. Oke, berarti yang kita harus buat di sini adalah plot yang ngebandingin metode-metode ini dengan hasil eksaknya. Oke, sebelum kita mulai soal, penting yang pertama kalian lakukan itu tulis dulu kalian ngerjain soal apa. Udah berarti PR 12 November 2024. Habis itu nama kalian, itu name kalian, itu kalian ngerjain soal nomor berapa. Oke, itu emang good practice tuh pertama tulis nama biasalah. Terus langsung sebelum kita mulai, karena di sini bakalan menggunakan ngebuat grafik sama ini pasti akan ngelakuin beberapa perhitungan, berarti udah otomatis kita tuh import beberapa library yang diperluin dulu. Jadi pertama tulis kita mau import library. Pertama NumPy, sama yang kedua itu import matplotlib. Oke, setelah langsung di run aja. Oke, next. Setelah itu udah, kita mau yang pertama itu definisiin ini persamaan. Kan di sini ada dua persamaan yang dikasih tahu nih. Kita harus definisiin itu dua dulu. Misalnya define function. Oke. Kita ya ini dulu ya, tulis yang atas. Ini kan turunan pertamanya, berarti kita namain dia deriv atau turunan. Inputnya itu adalah x. Kita tulis langsung printer in 2 kali plus pangkat 3 tambah 12 x kuadrat kurang 20x tambah 8,5. Harus cek dulu in 2 x pangkat 3 tambah 12 x kuadrat min 20x plus 8,5.
Oke. Setelah itu kita define solusi eksaknya. Ini kalau lihat solusi eksak itu kan inputnya x doang, outputnya y kan. Ya, cuma perlu masukkan x, terus langsung return 0,5 x pangkat 4 x ketiga kurang 10 x barat x tambah 1. Cek lagi 0,5 x pangkat 4 x pangkat 3 min 10 x kuadrat 8,5 x 1. Oke. Nah, setelah kalian define fungsi-fungsi yang dikasih dari soal, setelah ini kalau aku sih biasanya suka buat define metode-metode yang dipakai. Nah, sebenarnya tuh kayak ada yang sempat nanya ke aku, ini tuh metode-metodenya tuh perlu dihafalin nggak? Terus aku tuh biasanya kalau ngerjain PR atau ngerjain apapun itu gak pernah dihafalin sama sekali. Biasanya gue langsung lihat dari catatan Pak Fajar, habis itu ya langsung kopas aja. Terus jadi bingung dong kalau misalnya ujian nanti tuh boleh buka catatan apa enggak. Kemarin sih pas tutorial Kak Gera tuh bilang katanya kalian nanti kalau ujian itu semisal worst case nya ngerjainnya di komputer labcom, ya udah kalian ingat-ingat aja link drive yang nyimpan catatan-catatan ini. Soalnya waktu pengalamannya Kak Gera tuh bisa di labcom pas ujian dia tuh buka catatannya, jadi kodenya nggak perlu dihafalin. Jadi di tutorial ini gue kayak gitu aja, gue langsung kopas dari beberapa rangkuman yang pernah gue masukin di ACADS. Jadi contohnya tuh di sini. Ini tuh catatan semua metode yang ada di persamaan diferensial biasa. Yang dipakai tuh Euler dari sini. Euler masuk, Heun masuk. Habis itu midpoint masuk, Ralston masuk, range kuota order 4 masuk. Oke. Kita copy. Langsung define. Langsungnya aja karena dari namanya. Oke. Setelah ini selesai, tinggal di run aja functionnya. Oke, udah checklist berarti udah aman. Next itu kita masukin parameter yang diketahui soal. Biasanya parameter tuh tergantung babnya, cuman biasanya tuh langsung angka, kayak misalnya ini x sama dengan 0, x sama dengan 4, langkahnya 0,5. Itu namanya tuh ya parameter yang diketahui. Oke, langsung aja. Berarti x0 itu 0, x finalnya itu 4, langkahnya itu 0,5 di step 0,5. Terus itu syarat awalnya itu y0 sama dengan 1. Oke, masukin y0 sama dengan 1. Terus itu kita buat n step atau jumlah langkah. Itu langsung aja masukin rumusnya x final kurangi x0 dibagi dengan langkahnya. Sip. Oke, next. Kita udah definisi fungsinya, definisi parameter ya. Sekarang kita lakuin perhitungannya atau kita nulis kodenya. Aku mau mulai dari yang eksak dulu aja. Oke, pertama buat dulu array-nya. Ini berarti
x exact artinya bakalan dibuat array yang isinya itu 0 dengan jumlah kolomnya berarti sesuai sama n stepnya plus 1. Oke, berarti next kita masukin nih yang diketahui kan sebelumnya kalau x0 itu dia 0, kalau y0 itu dia 1. Oke, berarti kita masukin dulu x exact yang pertama atau saat indeksnya 1 untuk x0 dan y exact yang pertama atau indeks 0 itu nilainya y0. Oke, lanjut kita ke hitungannya. Kita udah buat arraynya, sekarang kita masukin, kita bikin for loopnya. Nah, ini itu kalau misalnya kalian kalau misalnya bingung, kayak ini tuh intinya kan kalau i plus 1 itu intinya dia indeksnya nambah 1 kan, berarti 1 langkah di depannya. Nah, karena step itu sebenarnya kayak misalnya ini x ke 0 nih, x ke 1 nya itu x ke 0 ditambah 0,5. Nah, itu kayak kalau ditranslasiin ke bahasa Python ya, intinya kayak indeks berikutnya itu berarti indeks sebelumnya ditambah step. Nah, kurang lebih begitu. Nah, terus kalau y-nya gimana? Kalau y-nya simpel aja. Jadi kayak kita masukin i plus 1 berarti y buat indeks berikutnya, terus langsung kita masukin function yang sebelumnya udah dimasukin ini. Solusi exact inputnya kan x doang, berarti kita tinggal masukin x plus 1. Coba sebelum di ini kita run dulu, aman gak dia? Oke, aman. Nah, supaya nggak numpuk, aku mau terus kok nggak bisa. Per kode ini kan udah dibuat yang perhitungan eksak. Aku pengen langsung iniin nampilin di grafiknya. Jadi kayak kalau misalnya kalian ngelakuin semua perhitungannya habis itu digabungin ke satu grafik, takutnya kalau ada yang error di tengah-tengah, kalian tuh nggak tahu dan bingung juga troubleshootingnya dari mana. Makanya kalau di sini aku langsung satu ini eksak kita buat grafiknya. Sama kalau buat grafiknya gue nggak ngehafal kode gimana, tapi langsung pakai aja berdasarkan latihan-latihan soal yang sebelumnya. Salah. Karena kayak plot, kayak cara pakai matplotlib kayak itu tuh nggak ada di nggak diajarin gitu kita cara gimana. Jadi biasanya tuh kita ya mau gak mau harus belajar sendiri gitu. Makanya itu masalah jam terbang aja sih kalau menurut gua. Sorry, nggak fokus. Dihapus. Nah, karena X labelnya kita itu adalah X, ya labelnya Y, ya udah kita sesuaikan. Ini ubah. Taran coba bisa. Oh iya. Salah urutan aja ternyata. Ya emang gak bisa dipungkiri juga pasti dalam coding itu bakalan ada troubleshooting dan ya kita bisa aja salah gitu.
Makanya itu bukan suatu hal yang gimana, yang penting kita tahu kalau misalnya kita salah gimana kita benerin, yang penting itu. Oke, karena perhitungan eksak udah benar, sekarang gue mau ngelakuin perhitungan setiap metode. Nah, kalau perhitungan setiap metode di sini lebih straightforward. Jadi kalau dilihat, ini setiap metode itu outputnya pasti sama. Dia tuh ngeluarin output array X sama array Y. Tuh, ini buat keempat, Ralston, midpoint. Ini tuh juga disesuaikan ya sama soalnya, sama tiap functionnya. Kalian kayak ngelihat ini tuh masuk, ini tuh apa, input apa, perlu input apa, misalnya defunct, terus X1, Y1, ya kayak intinya memahami kode-kode template yang udah pernah diajarin sebelumnya sih. Jadi kayak misalnya kalau dilihat semuanya ini tuh kan dia tuh outputnya array X sama Y. Oke, jadi kalau begitu kita nggak perlu buat kayak begini lagi, karena di sini arraynya udah di-define di dalam functionnya. Jadi itu mempermudah perhitungan banget. Jadi langsung aja, karena outputnya X, Y, kita langsung aja X, Y. Ini gue pengen bikin Euler dulu. Euler. Oke, kalau gitu tinggal masukin functionnya. Kode Euler. Defunct itu persamaan derivatifnya, fungsi derivatif turunannya. Itu X1, Y1 atau X awal Y awal. Itu step langkahnya sama end step jumlah langkahnya. Oke. Ini buat yang Euler. Terus mau buat yang Heun sama, karena ini template ya langsung midpoint Euler, Heun, midpoint, Ralston, next to Ralston, Ralston, X, Y, RK4. Oke, udah, kita run dulu. Ada error di sini. Aku juga ini pure ya, gak tahu salah di mana. Jadi kita troubleshooting bareng-bareng. Jadi kalau misalnya kalian ngadepin error, juga tahu gimana ngoderinnya. Jadi kalau error tuh udah digarisin salah di mana. Oke, ini salah di ODE Euler derivative. Di sini salah karena masukan defunctnya itu ada XI ada YI, sedangkan di sini kita kayaknya nggak masukin YI. Coba kita lihat. I see. Ini tuh salah karena di function solusi eksak kita itu cuman pakai X, nggak ada input Y-nya. Jadi cara ngebenerinnya kita hapus aja Y-nya. Tadi tuh benar. Tadi hapus aja. Run lagi. Dia bisa. Oke. Di template-nya itu semuanya ada YI-nya kan. Daripada kita hapus semua YI di tiap metodenya yang ya jelas capek, mending kita ubah function defunct ya, atau persamaan turunannya. Seperti yang Euler, mana tadi Euler? Ini gue balikin ke YI. Nah, tapi derivnya ditambahin Y. Walaupun di persamaannya tuh nggak ada Y, tapi karena fungsi-fungsi metode yang di bawah ini dia tuh manggil Y, jadi kayak harus ada input Y. Kalau nggak ada input Y dia nggak mau jalan. Jadi ya udah nggak apa-apa, walaupun di sini nggak kepake juga. Kita run lagi. Oke, coba sekarang apakah bisa? Ya oke, checklist. Terus kita run. Oh iya, lupa di update plotnya. GitHub Copilot ya guys. Oke, aku sempat pernah bikin tutorial tentang ini, boleh dicek aja videonya. Ini membantu banget dan mempercepat. Oke, sekarang kita run. Oke, jadi ini
semua belum? Euler ada, Heun ada, midpoint ada, Ralston ada, range kuta order 4 ada, solusi eksaknya ada. Eksaknya mana? Warna biru, nggak kelihatan deh. 3, 4, 5. Kayaknya ini dekat banget nih, atau enggak barisan. Coba RK4 kita matiin. Sorry, pencet. Oh, dia kayaknya akurat banget RK4 itu. Jadi dia numpuk RK4 itu di atas solusi eksaknya. Oke, kalau begitu pas semua ditanyanya udah dijawab, buat plot perbandingan dengan hasil eksak. Oke, karena udah menjawab soal nomor 1, jadi gue pengen cukupkan aja tutorial hari ini. Maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah, dan gue juga tahu kalau komprek itu bukan mata kuliah yang mudah, bahkan bagi gue juga. Jadi gue coba sebisa mungkin ngejelasin ke kalian gimana alur berpikir gue dan gimana gue bisa ngadepin masalah kayak tadi, troubleshooting error dan sebagainya. Oke, makasih guys, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.